Mengenal seni mengelola keuangan. Halo, teman-teman Nova. Apakah kamu pernah merasa bingung bagaimana cara terbaik mengelola uang? Buku The Art of Money karya Chandra Ismawan membawa kita pada perjalanan memahami uang dari sudut pandang yang berbeda. Buku ini tidak hanya membahas aspek teknis tentang pengelolaan keuangan, tetapi juga menggali filosofi di balik kebiasaan finansial yang sehat dan berkelanjutan. Bagi siapa saja yang ingin memahami keuangan dengan cara yang lebih bijaksana dan praktis, buku ini adalah panduan yang wajib dibaca. Yuk, kita bahas lebih dalam isi bukunya. Di bab pertama, Chandra Ismawan menjelaskan tentang hubungan kita dengan uang. Menurutnya, cara kita memperlakukan uang seringkali mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan kita. Uang tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang emosi, kebiasaan, dan hubungan kita dengan diri sendiri serta orang lain. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, beri like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Dukungan kalian membantu channel Audiobook Nova terus berkembang dan memberikan konten-konten terbaik. Chandra memberikan contoh tentang bagaimana banyak orang mengalami stres keuangan bukan karena kurangnya penghasilan, tetapi karena kurangnya pengelolaan dan pemahaman yang benar tentang uang. Pesan utama, mengelola uang dimulai dari memahami hubungan kita dengan uang itu sendiri. Bab kedua membahas tentang pentingnya tujuan finansial. Chandra menekankan bahwa keuangan yang sehat dimulai dengan tujuan yang jelas. Apa yang ingin kita capai dengan uang yang kita miliki? Apakah untuk membangun keamanan, mengejar mimpi, atau menciptakan dampak positif bagi orang lain? Dia memberikan panduan praktis untuk menetapkan tujuan finansial yang spesifik, terukur, dan realistis. Dengan tujuan yang jelas, kita dapat lebih fokus dalam mengelola keuangan dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Pelajaran penting, tujuan finansial memberikan arah bagi kebiasaan keuangan kita. Di bab ketiga, penulis menjelaskan tentang pentingnya anggaran dalam pengelolaan uang. Chandra mengajak pembaca untuk melihat anggaran bukan sebagai pembatas, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan finansial. Dia membagi anggaran menjadi 3 kategori utama: kebutuhan, keinginan, dan tabungan investasi. Dia juga menyarankan penggunaan metode seperti aturan 50-30-20 untuk membantu membagi penghasilan dengan proporsi yang sehat. Pesan utama, anggaran adalah alat, bukan penghalang untuk kebebasan finansial. Bab keempat menyoroti pentingnya berinvestasi untuk masa depan. Menurut Chandra, salah satu kesalahan terbesar dalam pengelolaan keuangan adalah hanya menyimpan uang tanpa memanfaatkannya untuk tumbuh. Dia menjelaskan berbagai jenis investasi, mulai dari saham, obligasi, hingga properti, dan memberikan panduan untuk memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko masing-masing individu. Dia juga mengingatkan bahwa investasi bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang waktu. Semakin awal kita mulai, semakin besar potensi hasilnya di masa depan. Pelajaran penting, investasi adalah kunci untuk menciptakan kekayaan jangka panjang. Bab kelima berbicara tentang pentingnya literasi keuangan. Chandra menegaskan bahwa memahami konsep-konsep dasar keuangan seperti bunga majemuk, inflasi, dan diversifikasi adalah langkah penting untuk mengelola uang dengan bijaksana. Dia mendorong pembaca untuk terus belajar dan meningkatkan literasi keuangan mereka melalui membaca buku, mengikuti seminar, atau berdiskusi dengan ahli. Pesan utama, literasi keuangan adalah dasar untuk membuat keputusan finansial yang cerdas. Kesimpulan, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa buku The Art of Money karya Chandra Ismawan adalah panduan yang berharga untuk memahami dan mengelola keuangan secara bijaksana. Buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan, menciptakan dampak positif, dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman Nova untuk merenung. Dari poin-poin yang dibahas di buku ini, mana yang paling relevan dengan situasi keuanganmu saat ini? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang ingin belajar mengelola uang dengan lebih bijak.